kembali berjumpa bersama saya Siska Primakarima, tentunya dalam ngobrol bareng PKS Kota Bandung dari kata menjadi karya. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Seperti apa sih PKS di Kota Bandung ini? Apakah betul untuk masuk PKS ini susah sekali? Untuk menjadi anggota dewan tidak sembarangan akan dicalonkan oleh PKS? Atau mungkin mau menjadi simpatisannya ini harus bisa ngaji, betul nggak sih seperti itu? Nanti kita akan berbincang lebih panjang lebar lagi tentunya dengan Pak Eko Kurnianto. Beliau adalah Sekretaris DPD PKS Kota Bandung. Assalamualaikum, Kang Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Siska dan wargi Bandung sedayana. Atur nuhun ya Pak ya, kita sudah bisa berbincang pada kesempatan kali ini nih, Kang. Kita ingin berbincang mengenai PKS sesuai dengan jaketnya Kang ya. Udah pakai logo PKS orange ya Kang. Ini logo baru ya Kang ya. Iya, betul. Tapi sebelum ke situ, saya ingin kita berbincang mengenai PKS-nya dulu. Ini PKS kan dari apa? Peralihan awal PKS ya Kang ya. Dari PK Partai Keadilan sampai akhirnya menjadi PKS. Dan untuk di Kota Bandung sendiri PKS ini sudah sangat ini ya, mengakar nih. Tapi ada juga Kang pandangan dari masyarakat. Kalau masuk PKS harus bisa ngaji katanya gitu Kak. Nah itu kayak itu jawab dulu deh Kak, karena masih banyak juga pandangan-pandangan di masyarakat umum. Intinya adalah masuk PKS ini susah gitu. Sebetulnya gimana sih Kak? Iya, jadi barangkali itu adalah persepsi lama ya, dimana dulu PKS ketika membangun sebuah partai pada tahun 98 ya, karena waktu itu reformasi dan ketika kita membangun sebuah entitas partai politik tentu selektif ya terlebih dahulu. Karena untuk membangun menjadi pondasi-pondasi dasar partai, sehingga waktu itu memang menjadi pengurus partai, menjadi anggota partai cukup selektif, sehingga kemudian waktu itu PKS menyatakan dirinya sebagai partai kader, sehingga memang pada waktu itu yang akan masuk, yang menjadi pengurus itu diselektif luar biasa. Tapi kemudian sesuai dengan perkembangan zaman dan apalagi di tahun 2020 PKS kemudian melakukan sebuah transformasi ya. Kita membawa semangat transformasi dan kolaborasi, di mana dari logonya yang tadinya kaku ya, kotak hitam, warnanya hitam lagi, bentuknya kotak lagi gitu ya, yang sudah mencerminkan ya kekakuan memang. Tetapi kemudian setelah pemilu 2019 kita melakukan sebuah semangat transformasi, berubah dari kondisi-kondisi lama dengan semangat baru, warnanya juga oranye, sehingga insya Allah PKS menjadi partai yang keren memang. Jadi dengan logo yang bulat, ya ini semangat ya, bukan hanya sekedar kita bicara cover, tapi ini sebuah cermin, gitu ya. Cerminan saja dari semangat kita ingin membawa perubahan. Jadi insya Allah PKS bisa menerima berbagai kalangan, dan ini terbukti hari ini. Banyak warga Bandung mulai sejak tahun 2020 ketika saya jadi sekretaris DPD PKS sudah berbondong-bondong orang masuk PKS ya. Sampai hari ini tercatat anggota kita itu 50.000 yang memiliki kartu tanda anggota PKS. Untuk di Kota Bandung saja. Ya, di Kota Bandung saja 50.000. Nah, ini mencerminkan dari segala kalangan. Ada seniman, ada purnawirawan, tentara, pensiunan polisi, akademisi, artis, segala macam. Jadi alhamdulillah dari 50.000 itu mencerminkan PKS sekarang sudah menjadi partai yang terbuka untuk semua pihak. Jadi nggak harus bisa ngaji terlebih dahulu. Tidak usah ada ketakutan karena belum lancar ngajinya, nggak dulu deh gitu. Nggak usah ya gitu. Nggak usah. Karena kita sebagai partai politik terbuka sekali ya, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan, bukan hanya ngaji ya. Ngaji itu salah satu kegiatan kecil saja. Ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada seni bela diri, ada naik gunung, anak-anak muda yang senang hiking, itu ada wadahnya. Ada seniman, kita ada kegiatan kebudayaan ya, ada pelatihan-pelatihan untuk anak-anak muda, gitar, biola, ada bela diri tradisional Sunda, serabuhun. Ada yang suka serius, ada bela diri MMA juga ada. Ada di sini ya, ada juga. Jadi kita mewadahi berbagai macam potensi masyarakat, mewadahi berbagai macam aktivitas masyarakat untuk bergabung bersama PKS. Jadi kalau ada persepsi-persepsi seperti itu yang lama. PKS yang baru itu oranye, logonya bulat yang menunjukkan sebuah kedinamisan.
Warna oranye menunjukkan semangat, menunjukkan welcome kepada semua pihak. Kalau datang ke kantor PKS sudah berbeda sekarang. Di kantor PKS itu ada sebuah tulisan mungkin buat menunjukkan kita semua sudah terbuka. Eh, Kamu di hatiku, PKS partai pilihanku. Nah, Jadi semua tamu yang datang ada di hatinya iya PKS betul gitu ya. sekali. Nah kan tadi kan Akang bilang yang sekarang ini yang gabung ke PKS ini macam-macam, dari seniman, dari ini, dari Hmm. ini. Lalu apa yang menyatukan mereka sehingga mereka mau nih gabung ke sini? Hmm. Kalau Akang lihatnya apa sih? Kalau saya melihat ada semangat perubahan ya untuk menjadi Indonesia lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat memang Indonesia sudah cukup lama merdeka, tetapi kondisi bangsa kita, masyarakat, ya kita menemukan, saya menyaksikan sendiri karena saya sering turun ke masyarakat ya, bagaimana masyarakat kita yang masih serba kesulitan tuh masih banyak sekali. Yang susah untuk mengakses pendidikan terbaik itu masih susah. Saya kemarin menyaksikan sendiri gitu ya, ada warga yang cerita kepada saya bagaimana ketika dia punya anak bayi 3 tahun, saking nggak punya uang gitu, dia anaknya panas gitu, nggak punya uang. Itu terjadi di Kota Bandung ya, bukan di negeri Wakanda antah berantah gitu. Wakanda forever ya kan? Bukan. Ini kemudian dia saking nggak punya uang itu, kemudian saya sampai menangis ya. Itu dicelupkan anaknya itu di air gitu 2 kali. Gitu. Luar biasa. Ini ada di sini di kita. Ini semangat ini yang kemudian membawa kita berkumpul bersama untuk membawa Indonesia lebih baik, berkumpul di PKS ya, membawa cita-cita sebagaimana founding father bangsa kita, agar bangsa kita yang merdeka ini betul-betul bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memberikan kesejahteraan buat bangsanya, memberikan akses pendidikan buat warganya gitu. Nah ini cita-cita ini barangkali belum semuanya merasakan di masyarakat kita. Ini semangat ini yang saya kira Membuat mereka bersatu membuat gitu ya, Kang? bersatu berkumpul Iya. di PKS. Nah, terus juga gini, PKS kan terkenal di awalnya itu kaku, Iya. strict gitu ya Kang ya. Dan mungkin ini juga yang bagi sebagian orang meragukan nasionalisme dari PKS. Sebetulnya Akang nih sebagai orang yang memang sudah hidup di PKS ya Kang ya. Iya, iya. Nasionalisme sendiri itu seperti apa sih menurut PKS dan Kang pribadi? Iya. Ya, nasionalisme adalah bagaimana kita berjuang di bangsa kita, Indonesia. Ya. Ya memang tuduhan PKS tidak nasionalis ya. Karena memang ada skenario barangkali ya, membenturkan antara religiusitas seseorang dengan nasionalisme seseorang. Jadi kita harus kritis ya, bahwa seorang yang religius itu paling nasionalis. Iya. Orang yang religius itu orang yang paling nasionalis. Kita lihat sejarah bangsa kita bagaimana ulama-ulama kita itu sebetulnya ya. yang kemudian melawan penjajah itu dimotori oleh para orang yang religius. Kemudian bukan hanya sekedar ulama yang Islam ya, juga ada orang-orang yang Buddha, orang di Bali gitu ya. Kemudian menyadari bahwa penjajahan itu tidak benar, mereka menggelorakan semangat untuk anti penjajahan. Jadi yang religius ini yang paling menyadari bentuk penjajahan itu tidak benar. Bentuk kolonialisme itu nggak benar. Mereka yang menyadari pertama. Di tahun 45 juga ketika kemudian bangsa kita setelah merdeka itu ada serangan lagi dari bangsa lain, ulama-ulama bangsa Indonesia menggelorakan semangat jihad, yang jihad itu wajib mencintai Indonesia. Jadi nggak bisa orang yang nasionalis itu, yang religius itu tidak nasionalis. Bahkan mungkin perjuangan dari PKS ini sendiri adalah sebagai bentuk cinta terhadap tanah air gitu ya Iya, Kang ya? ini bentuk wujud dari aktualisasi kita di dalam bernegara berbangsa itu adalah ya membangun bangsa Indonesia. Dari aspek mana kita dituduh tidak nasionalis gitu. Kalau ya dari konteks-konteks yang sifatnya permukaan lah misalnya, kader-kader PKS itu mengumandangkan Indonesia Raya itu ketika menyanyikan Indonesia Raya itu dengan sungguh-sungguh, dihayati betul. Ya itu di setiap acara-acara PKS selalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan semangat bahwa perjuangan PKS itu ya di Indonesia, bukan di tempat lain. Baik, nah Kang, untuk program sendiri di Kota Bandung, kalau kita lihat 2019 lalu ya, kayaknya Bandung itu PKS deh Kang. Betul, betul. Nah, untuk program-program apalagi kita mendekati 2024 ya, 2024 nih. Apa? Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu terima kasih ya kepada warga Kota Bandung di pemilu 2019 kemarin sudah mempercayakan memilih PKS, sehingga PKS alhamdulillah sudah duduk di
anggota dewan, kemudian wali kotanya juga di PKS ya, walaupun qadarullahnya memang wali kota dari PKS Mang Odet itu tidak sampai selesai ya menuntaskan tugasnya, hanya setengahnya saja. Anggota dewan kita ada 13 dan hatur nuhun, mudah-mudahan ini menjadi terus ya berkembang ya. Kemudian ke depan lagi wali kota dari PKS kembali sehingga program-program pemerintah bisa kemudian lebih banyak bermanfaat buat masyarakat. Kita menitipkan program-program untuk kemasyarakatan yang umum tentu melalui anggota-anggota kita, kader-kader kita yang duduk di lembaga eksekutif atau legislatif ya, dalam hal ini wali kota dan anggota dewan. Nah, di dalam masa Mang Odet itu beliau mencanangkan banyak program yang kemudian memberi dan tidak semua kota besar juga menerapkan program ini ya. Seperti misalnya program untuk menghargai perkembangan kewilayahan dengan program PIPPK ya, walaupun tentu dalam proses pelaksanaannya tentu harus dikawal dan diperbaiki terus-menerus sehingga PIPPK itu kemudian bisa maksimal untuk membangun kewilayahan, membangun RW. Itu dicanangkan pada masa Mang Odet. Kemudian juga ada program penghargaan untuk para penggiat aktivis di masyarakat yang berperan untuk mendidik masyarakat ya, misalnya penghargaan kepada guru keagamaan ya. Itu ada insentif untuk guru agama sebagai bentuk penghargaan, walaupun mungkin besarnya ya nggak banyak banget gitu ya, tapi ini sebagai rasa cinta, apresiasi kepada mereka. Kemudian juga ada program untuk masyarakat ya, akses pelayanan kesehatan, masyarakat yang tidak mampu karena biaya kesehatan tinggi. Itu ada program yang dicanangkan Mang Odet almarhum waktu itu adalah program UHJ, sehingga masyarakat Kota Bandung yang sakit, yang tidak memiliki BPJS atau menunggak BPJS-nya bisa memanfaatkan layanan ini. Sampai sekarang masih ada itu ya? Alhamdulillah masih ada, dan ini mudah-mudahan bisa diteruskan oleh wali kota nanti berikutnya, yang mudah-mudahan dari PKS akan mempertahankan ini. Anggota dewannya bisa mengamankan anggarannya. Ya, tentu karena ini kan diajukan tiap tahun ya, anggaran tadi diajukan tiap tahun sehingga perlu ada pengawalan oleh anggota dewan. Kalau anggota dewan PKS-nya banyak maksimal di dewan, tentu program-programnya akan lebih mudah untuk dimanfaatkan. Selain itu juga untuk lingkungan mungkin ada Kang Pisman dan oh iya betul. saya. Untuk lingkungan itu bagaimana kita juga bisa mengelola bertumbuh menjadi kota yang berbudaya. Karena sampah ini kan terkait dengan perilaku dan budaya masyarakat ya. Kang Pisman itu adalah memulai dari mengelola sampah itu dari keluarga. Di keluarga dipilah, dipisah sehingga kemudian yang organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk, diolah kembali, yang sebagian bisa masuk bank sampah, bisa menghasilkan uang kembali, yang tidak bisa kemudian diapa-apakan ya memang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bandung untuk kemudian dimusnahkan begitu. Nah ini kan budaya ya. Nah ini budaya ini kan baru dirintis Mang Odet 2 tahun ya. Memang baru memulai sebenarnya karena merubah budaya itu kan sulit. Lebih panjang ya, lebih ya? panjang. Nah ini perlu kelanjutan memang. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Baik, nah Kang, pertanyaan terakhir nih. Tadi Kang udah cukup menjelaskan PKS itu yang sekarang ini seperti ini ya. Nah lalu sekarang kenapa warga Jawa Barat, Kota Bandung ya, kenapa sih harus pilih PKS Kang? Jadi yang pertama, kenapa warga Kota Bandung harus milih PKS ya? Jadi alhamdulillah PKS dipercaya oleh warga Kota Bandung. Sehingga memang kita punya semangat ayeuna usum PKS lah gitu ya. Yang kedua, PKS insya Allah juga konsisten, komitmen istiqomah untuk membangun Kota Bandung. Sehingga kemudian Kota Bandung bisa menjadi kota yang maju lah. Kota yang maju, berperadaban, masyarakatnya bahagia lahir dan batin. Nah selain itu juga insya Allah PKS juga konsen pada program-program pendidikan, pelayanan masyarakat, pada pelayanan masyarakat, dan itu menjadi konsen dari PKS. Jadi kita ingin membangun Kota Bandung ini bukan hanya infrastrukturnya yang berkembang, tapi juga batinnya, sebagaimana yang itu tersimbolisasi di dalam lagu Indonesia Raya, bangun jiwanya, bangun badannya. Jadi juga hanya infrastruktur badan, infrastruktur, tapi juga konsen kepada pembangunan jiwa-jiwa masyarakat Kota Bandung. Jadi bahagia lahir batin itu di situ. Bangun infrastruktur, bangun moral dari masyarakat Kota Bandung. Jadi mungkin ini yang membedakan PKS
membedakan program-program PKS dibandingkan dengan program-program yang lain. Baik. Nah, Kang, sekarang saya ingin mengetes ya, Kang. Akang sebagai sekretaris nih Iya, iya. DPD PKS Kota Bandung. Seberapa kenal PKS nih, Kang ya? 3 Iya. pertanyaan aja nih, Iya, Kang. iya. Tapi jawabnya harus cepat, nggak boleh Iya, lama iya, ya. iya, iya. Pertama, nomor urut PKS di pemilu 2024. 2024 itu nomor 8. Oke, tapi agak lama, Kang. Agak Iya. cepat lagi. Oh iya, siap, siap, siap. Iya. Ya, Saya sudah, juga Kang. lupa. Sudah lama soalnya kan sudah. kita bukan manusia yang mudah mengingat kenangan ya, maksudnya mantan segera dilupakan Oh, iya. gitu Makanya maksudnya. cepet move on lah ya, Kang. Iya, Karena cepet move on, ya, ini ya, mau ya. dilupain. Iya, iya, Ini iya, iya, PKS iya. 2024 nomor urutnya 8 Iya, iya. ya. Berapa jumlah BCAD saat ini di Kota Bandung? 50. Oke, ini hafal. Hafal, berarti karena ya. kan saya bikin, Oh, bikin. yang ngatur. Alamat DPD PKS Kota Bandung. Jalan Katamso nomor 17. Kelurahan Cihaurgelis, Kecamatan Cibenying Kaler, RT 2 RW 10. Patokannya biar orang tahu langsung ngeh itu adalah PKS. Patokannya di seberang infanteri. Oke, baik. Terima kasih Kang Iya, Eko. sama-sama. Anda lulus lah, 100 Iya, lah iya, boleh. alhamdulillah. Nggak 100 ya, tadi agak lama 98 ya. Baik Kang Eko, Iya, terima kasih sama-sama. banyak ya Iya, untuk iya. keseruannya Hatur di nuhun. kesempatan kali ini. Iya. Dan wargi Bandung, kita tadi perbincangan kita mengenal lebih jauh PKS itu seperti apa. Ternyata PKS tidak lagi kaku dengan logo, adanya perubahan logo dengan berbentuk bulat seperti itu menunjukkan bahwa PKS selalu dinamis dan saat ini terbuka untuk semua kalangan. Saya Siska pamit undur, kita akan tetap berjumpa dalam ngobrol bareng PKS Kota Bandung dari kata mencari karya.